Oke, untuk kegiatan perkuliahan, nanti sebelum dilanjutkan, ini saya kelupaan tadi ada satu link yang disediakan yaitu WA Group untuk masing-masing kelas. Jadi nanti di bagian pengantar tadi disediakan link untuk masuk ke grupnya, tinggal diklik saja linknya. Oke, kemudian Anda bergabung, ya, dan di situ nanti akan diberikan informasi untuk masing-masing kelas bersama dengan dosen, dan nanti akan ada satu asisten yang nanti akan membantu Anda jika ada masalah-masalah terkait dengan kegiatan yang ada di Event ini. Nah, sehingga nanti gunakan grup ini dengan baik, sehingga nanti Anda bisa berkomunikasi dengan teman Anda, dengan dosen maupun dengan asisten yang sudah disiapkan. Oke, yuk. Sekarang kita lihat aktivitas untuk setiap topiknya. Nah, jadi kalau mau dilihat topiknya ini sekian ini, ada sekian topik, dan nanti sekian topik itu masing-masing topik akan diselesaikan sesuai dengan catatan yang ada di sini. Misalkan ini topik 1, nah nanti topiknya akan dituliskan oleh masing-masing dosen, oh ini akan diselesaikan dalam 2 minggu, minggu pertama dan minggu kedua. Nah, sehingga triknya, nah, kalau ini sudah diberikan waktu 2 minggu, Anda gunakan waktu ini dengan baik, ya diselesaikan sesuai dengan waktu yang 2 minggu ini. Karena tugas-tugas yang ada akan tertutup secara otomatis pada saat waktu yang sudah ditentukan itu habis. Jadi, kita akan belajar disiplin, menggunakan waktu dengan baik. Nah, nanti akan ada kompetensi, ada deskripsi singkat tentang topik ini, dan nanti di setiap topik akan ada bagian-bagian yang Anda akan lalui. Yang pertama adalah pengantar materi. Kemudian ada koneksi, ada penerapan, dan ada refleksi. Jadi ada kegiatan pendahuluan, nanti akan ada pengantar ya dari dosen, bisa dilakukan dalam grup WA, bisa juga langsung web meeting. Ini tergantung janjian dengan dosennya. Nah, kemudian tadi di bagian koneksi ini adalah isinya tentang pengalaman Anda atau pengetahuan awal Anda sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk yang pengantar materi. Nah, jika nanti akan dilakukan berupa web meeting, jadi online begitu, bersama dengan dosen, bisa pakai Google Meet atau yang lainnya. Nah, ini nanti biasanya linknya akan disiapkan. Nah, tadi syarat yang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Anda harus punya email, dan nanti ini pakai email student juga bisa, atau pakai email yang Google, nanti tergantung dosen settingnya. Sehingga nanti tinggal klik saja linknya, nah, seperti ini, diklik linknya, dan nanti Anda akan diantarkan di forum meeting yang sudah disiapkan. Ini kebetulan contohnya adalah menggunakan Google Meet. Nah, nanti pada saat Anda masuk ke sini, ya, nanti Anda akan diantarkan ke fasilitas ini dan Anda bisa langsung join di Oke, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal nanti Anda klik join, maka Anda akan terhubung pada fasilitas yang sudah disediakan oleh dosen Anda, sehingga nanti Anda bisa melihat dan Anda terhubung dengan dosen dan dengan teman-teman Anda. Nanti Anda bisa lihat berapa orang yang ikut di sana. Ya, nanti Anda ikuti petunjuk yang diberikan oleh dosen untuk pengantar topik ini. Ya, nanti silahkan diikuti sesuai dengan panduan yang diberikan oleh dosen. Oke, kemudian bagian yang berikutnya, ya, setelah ada pengantar, nanti Anda diminta untuk mengisi koneksi yang isinya nanti adalah pernyataan-pernyataan, ya, pernyataan-pernyataan yang harus Anda isi terhadap topik yang akan dibahas. Caranya bagaimana? Silakan Anda tinggal tekan ini, ya, ada answer the question-nya, tinggal di Anda klik saja. Nah, kemudian Anda harus mengisi, ya, harus mengisi semua yang diminta di sini, mulai dari nama, NIM, nama lengkap dan NIM, ya. Kemudian tuliskan apa yang Anda rasakan berdasarkan pertanyaan ini. Nah, ini diminta berdasarkan pengalaman Anda memecahkan masalah matematika, strategi apa saja Anda tuliskan di sini. Ya, tuliskan jujur apa yang Anda alami. Nah, setelah nanti semuanya lengkap, ya, setelah diisi lengkap gitu, nah silahkan Anda klik submit. Nah, nanti kalau Anda ngisi lengkap tetapi belum submit, maka jawaban Anda belum terkirim di sistem. Nah, ini berarti Anda sudah menyelesaikan koneksi. Nah, setelah Anda mengisi koneksinya, nanti ada aktivitas
Ya, ada aktivitas berikutnya, ya, yaitu kegiatan untuk penerapan. Ya, nanti untuk penerapan ini akan ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar nanti tergantung berapa minggu topik itu akan disajikan. Karena tadi 2 minggu, maka di sini ada 2 kali kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar 1 atau KP1, kemudian kegiatan belajar 2 atau KP2, dan nanti masing-masing kegiatan pasti ada forum diskusinya. Nah, seperti apa kegiatan belajarnya? Silakan Anda langsung klik kegiatan belajar KP1. Nah, di situ nanti akan disediakan aktivitas belajar yang sudah dirancang oleh setiap dosen. Nah, ini misalkan kegiatan belajar 1. Nah, ini tentang prosedur pemecahan masalah menurut Polia misalkan. Nah, kebetulan saya yang mengajar. Nah, kemudian dari sini silahkan Anda ikuti langkah-langkah pembelajarannya. Apa yang harus Anda lakukan dalam pembelajaran ini? Misalkan diminta menonton video, berarti ini nanti ada video yang disediakan, sudah ada di sini. Nah, kemudian silahkan cermati dengan sungguh-sungguh apa perbedaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi nanti di dalam video ini akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan Polia. Nah, kemudian setelah Anda melihat dan menonton video ini, silahkan Anda membuat 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan dan nanti dikirim ke forum diskusi. Nah, berarti nanti setelah ini Anda masuk ke forum diskusi. Nah, kemudian kalau Anda masih belum mantap dengan apa yang Anda dapatkan dari nonton video ini, sudah disediakan materinya. Nanti Anda bisa download, bisa dipelajari secara mandiri. Nah, sekarang setelah kita tonton ini ya, nanti kita klik saja. Kemudian kita tonton isinya apa. Kalau terlalu kecil, ya kita besarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan menceritakan tentang bagaimana pertanyaan dalam sebuah masalah itu bisa dirumuskan. Nah, nanti tonton videonya ini sampai selesai. Nah, setelah itu, setelah Anda selesai menonton video itu, dan Anda cermati betul, baru Anda masuk ke forum diskusi yang sudah disediakan. Nah, forum diskusinya apa? Nah, tinggal dilihat di sini, contohnya. Nah, contohnya forum diskusinya sudah disiapkan oleh dosen. Nah, ini tinggal diklik saja forum diskusinya apa. Nah, kemudian ikuti semua langkah di forum diskusi ini. Nah, setelah Anda menonton video tadi, berarti video sudah ditonton, Anda diminta untuk membuat 2 pertanyaan terkait dengan benda tertentu, terkait dengan pemecahan masalah matematika. Kirim di forum diskusi. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda juga wajib memberikan komentar kepada minimal 2 jawaban dari teman Anda. Caranya gimana? Nah, caranya Anda jawab ini dulu melalui tombol replay ini. Tombol replay Anda tuliskan di situ. Nah, misalkan Anda diminta untuk membuat pertanyaan. Misalkan ini pertanyaan 1. Nah, Anda tuliskan. Ya, apa pertanyaannya? Tuliskan. Setelah itu, setelah Anda membuat 2 pertanyaan itu, kemudian Anda submit. Ya, Anda submit. Nah, setelah Anda submit seperti ini ya, submit, berarti ini sudah Anda replay di sini. Berarti sudah ada jawaban di sana. Nah, nanti Anda lihat jawaban teman-teman Anda. Anda tertarik di bagian mana, kemudian di-replay lah jawaban-jawaban dari teman Anda ini, sehingga terjadi diskusi kelas, sehingga nanti akan semakin banyak hal yang Anda dapatkan, proses eksplorasi dan elaborasi itu akan memperkuat konsep Anda. Nah, sehingga nanti pada saat ada tugas mandiri atau kuis, Anda semakin mantap untuk mengerjakan itu. Jadi, silakan nanti setiap forum diskusi, baca forumnya dengan baik, sehingga nanti Anda bisa mengikuti forum diskusi itu dengan baik juga. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, Anda cek lagi di bagian bawah, itu berarti lanjut, yang bagian kanan itu adalah lanjut kegiatan berikutnya, ini adalah kegiatan yang sudah kita lewati. Nah, berarti masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang kedua. Nah, kegiatan pembelajaran yang kedua gimana? Nah, ini juga ada video yang disediakan juga yang diminta di sini, tetapi nanti tugasnya berbeda, ya, berbeda di sana. Jadi silahkan mau lihat video yang sudah ini kaitannya dengan strategi race, kalau yang tadi Polia, sekarang yang race. Nah, kerjakan tugas mandiri yang disediakan, yaitu membuat masing-masing 1 soal beserta penyelesaian sesuai dengan, nah ini sesuai, berarti nanti harus membuat soal dan dikirim. Nah, kemudian pilih salah satu,
cara yang paling Anda sukai, kemudian Anda diminta untuk membuat videonya dan mengirimkan pada fasilitas yang sudah disediakan. Nah, sehingga nanti tidak hanya membuat soal, tetapi juga Anda harus membuat satu videonya. Ya, seperti semangatnya kita, yaitu we are creative minority. Harapannya kita terus kreatif dalam aktivitas belajar kita. Jadi ikuti proses ini, nah, kemudian kirimkan apa yang menjadi tugas Anda nanti di bagian pengiriman tugas. Nah, setelah ini selesai, baru masuk ke forum diskusinya. Nah, selalu begitu. Ya, selalu begitu. Ada kegiatan pembelajaran yang Anda harus melakukan, ada nonton video, belajar materinya, kemudian ada forum diskusi. Ikuti diskusinya sesuai petunjuknya. Nah, di sini juga sama. Nah, topiknya. Ya, ini pembentukan masalah tentang res, berikan pendapat Anda. Strategi res yang paling cocok di anak SD di kelas rendah, karena ada 11 strategi res. Nah, kemudian Anda diminta untuk memberikan tanggapan itu. Nah, diskusinya dibuka kapan, itu semua nanti akan diberi panduan oleh dosen Anda. Nah, ini juga ada kewajiban minimal 3 teman untuk diberikan umpan balik atau tanggapan, sehingga nanti akan terjadi proses saling belajar di situ. Ikuti sesuai dengan instruksi yang sudah dibuat oleh dosen. Nah, kalau sudah, Anda lihat ada materi yang sudah disediakan, nah, sehingga nanti selain video juga ada materi yang disediakan, Anda bisa membacanya sendiri, sehingga nanti akan semakin memperkuat pada saat Anda diskusi juga semakin mantap. Nah, ini tadi jangan lupa akan dilakukan selama 2 minggu. Anda bisa atur sendiri kapan Anda akan belajar, dan nanti dosen juga akan menentukan kapan akan diskusi, jam berapa juga akan ditentukan. Sehingga memang dibuka dalam waktu 2 minggu, tetapi nanti akan ada kesepakatan dengan dosen. Nah, nanti setiap akhir topik pasti ada refleksi. Nah, ini mohon, karena ini refleksi, berarti adalah menggambarkan tentang apa yang Anda dapatkan pada perkuliahan setiap topiknya. Sehingga nanti sama ya, identitas diri, kemudian Anda betul-betul isikan apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran ini. Kalau memang belum dapat, ya tuliskan, Pak, Bu, saya belum mendapatkan dan saya masih bingung. Nah, ini nanti menjadi bahan refleksi untuk dosen untuk melihat, nah, bagaimana daya serap atau keberhasilan pembelajaran untuk topik ini. Nah, tuliskan di situ semua. Dan harapannya, jangan ini sebagai proses belajar karena sifatnya mandiri, ya ungkapkan apa yang Anda rasakan. Jangan kemudian Anda lihat materi lagi, saya dapat ini, padahal Anda tidak dapat apa-apa. Jangan. Jadi ini trik belajar mandiri ada di situ. Kita tidak bisa kontrol satu persatu, tanggung jawab ada di Anda. Gunakan waktu Anda dengan baik, jujurlah dengan apa yang sudah Anda lakukan, dan jujurlah dengan apa yang Anda dapatkan. Nah, kemudian kalau Anda dapat sesuatu, kira-kira apa yang akan ditingkatkan gitu dalam materi topik ini, sehingga Anda bisa menuliskan di situ, oh setelah saya tahu ini berarti saya ingin seperti ini. Nah, tuliskan di sana. Sehingga nanti harapannya apa yang Anda dapatkan dari hal yang baru ini, kemudian Anda bisa merancang, saya akan bagaimana? Akan saya tingkatkan bagian apanya kalau nanti saya betul-betul akan menjadi seorang guru. Nah, kemudian kalau sudah lengkap sama seperti yang tadi, silakan di submit. Nah, sehingga nanti akan Anda dapatkan beberapa hal dari perkuliahan ini, dan dosen pun juga bisa melihat progresnya. Yang awal tadi, yang koneksi, dibandingkan dengan yang refleksi. Kira-kira ada perubahan atau perbedaan enggak sebelum dan setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di bagian akhir setiap topik, itu nanti pasti ada tugas mandiri, dan nanti ada kuis. Ya, ada tugas mandiri dan kuis. Nah, nanti secara